Rata-rata orang yang mati itu tidak menerima kematiannya dan dia ingin hidup lagi hanya untuk bersedekah. Nah, kedudukan sedekah ini pentingnya seperti apa, Buya, untuk tadi Buya bilang barang-barang yang kita bawa itu tadi? Sebenarnya lebih umum dari kata sedekah, Bang Dik. Kalau dalam surah As-Sajdah, mereka mengatakan farji'na na'mal salihan. Ini harus diluruskan, Bang Dik, ya. Jadi ruh ini ketika dia mati, jiwa yang masuk ke alam barzakh itu akan berbicara. Farji'na, ya Allah, kembalikan kami sesaat saja. Na'mal salihan. Kami beramal yang saleh. Saleh itu bahasa Arab amal yang pas. Amal yang pas. Amal yang cocok, yang munasib. Maka tidak semua amal yang kita sebut sekarang baik itu saleh. Amal yang pas. Amal yang sesuai. Pemimpin amalnya adil. Orang kaya amalnya syukur lalu berbagi. Orang miskin amalnya adalah sabar dan husnuzon kepada Allah. Indah itu kata-katanya. Ya. Pemimpin itu amalannya adil. Ya, orang kaya itu bersyukur dan berbagi. Orang miskin itu bersabar dan terus bersabar. Ridho kepada Allah. Ridho kepada Allah. Guru amalnya ngajar, murid amalnya belajar. Ya. Itu amal. Jadi na'mal salihan itu umum sekali. Mana yang cocok untuk dia? Jika pemimpin mati dia tidak adil, maka dia akan berdoa, ya Allah kembalikan sesaat saja. Aku akan berbuat adil. Aku akan buat regulasi yang bagus. Allah. Jika seorang pedagang, maka dia, ya Allah, aku tidak akan menipu. Jika dia seorang kaya, maka dia akan mengatakan, aku akan bersyukur, lalu membagikan semua hartaku. Apa karena penyesalan itu begitu dia mati diperlihatkan posisi dia di neraka dan di surga sehingga dia ingin kembali lagi? Pasti emang ya. Seperti itu. Anak yang soleh apa kabar, Bu? Nah, terserah Bu yang mana dulu. Saya buat ilustrasi tidak begitu, Bang Dik. Bang Dik, ketika ujian sekolah, ini bukan bab nyontek nih ya, nggak ada orang yang nemenin kita, nyesel nggak? Apakah berpikir mengatakan, coba saya mundur sebentar saja, lalu saya bisa lihat buku? Mirip-mirip begitu, Bang Dik. Ini alam barzakh itu alam ujian-ujian, maka disebut fitnatul qabr. Fitnatul qabr terjemahannya adalah alam ujian. Alam ujian. Pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Dan buku itu yang dimaksud Al-Quran itu, petunjuk itu. Ya. Jadi na'mal salihan, beramal sejenak. Tapi kalau seandainya Bang Dik dikembalikan, tetap tidak akan beramal soleh, pasti lupa. Coba ada orang sakit, apa kata dia? Coba kalau saya sehat, saya akan tahajud tiap malam. Saya akan hadir di majelis. Saya akan berbagi. Ketika dia sehat, nonsen. Itu tidak ada. Itu baru di dunia. Gimana masuk ke alam lain? Jadi Allah tahu ya. Tahu. Dan ternyata ruh itu gombal, Bang Dik. Gombal. Dia suka ngasih janji-janji. Jadi Bang Dik kalau itu, bisa... Ini ruhnya atau nafsunya atau? Iya, maksudnya orang mati, itu jiwanya itu gombal. Bantu gue ya. Misalnya Bang Dik ketemu nih, kalau Bang Dik bisa berkoneksi dan mereka di alam kubur, mereka akan ngomong, Dik, bantu gue dong. Tuh tanah tuh 7 hektar buat ente aja. Itu. Bakal ngomong gitu Bang Dik. Tuh duit tuh tabungan 5M, buat kamu 1M. Supaya dia buru-buru mau selamat. Itu terjemahan dari surat Sajadah tadi. Farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan kami akan beramal soleh. Itu cuma kata-kata nafsiyah. Ya, dan Allah tahu tabiatnya dan Allah tidak terima. Buya, ini kita sudah di penghujung nih Buya, tentang anak-anak soleh yang menyelamatkan orang tuanya disiksa kubur, gimana Buya? Lagi-lagi lafaznya waladun soleh, anak yang soleh. Anak soleh itu bukan orang yang banyak sholat, bukan orang haji berkali-kali. Uwais Al-Qarni di musim haji tidak berangkat haji, tapi ibunya mengatakan, aku dengan siapa wahai Uwais? Maka Uwais memberikan semua hartanya untuk saudaranya, sahabatnya yang mau berangkat tidak punya uang, tidak punya kendaraan. Maka soleh itu adalah amalan yang sesuai, yang relevan. Jadi tidak disebut soleh, antum hijrah, terus bentak bapak, ibu, terus musuhin teman yang lama, yang merasa paling beriman, merasa paling benar. Itu bukan soleh. Itu amal baik, tapi kurang tepat. Ya, amal soleh itu bukan kemudian dari penampilan. Tadinya tidak berjenggot, sekarang berjenggot. Tadinya celananya begini, terus jadi Koreaan. Bukan itu yang disebut amal soleh. Amalun soleh bahasa Arab, amal yang sesuai. Amal yang relevan. Ya. Kalau kita punya saudara, amal solehnya apa? Membangun silaturahim. Antum hijrah.
mau amal soleh, tapi musuhin saudara cuma karena beda paham, itu bukan amal soleh. Astagfirullah. Ya, itu nggak masuk amal soleh. Jadi waladun salihun, jadi definisi anak yang soleh, anak yang beramal baiknya pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Itu baru disebut amal soleh. Maka tidak semua amal baik itu soleh. Oke. Jadi bisa juga diartikan soleh itu adalah orang yang benar-benar memikirkan perbuatan baiknya, ibadahnya dengan kemaslahatan orang banyak. Ya, sesuai dengan kemaslahatan. Yes. Ya, anak-anak yang beginilah yang dapat memberi syafaat kepada orang tuanya. Karena anak-anak begini pasti dia setiap hari mendoakan ayah ibunya. Tidak disebut anak soleh kalau nggak mendoakan. Ya. Ini penonton channel Rumi Jakarta sudah banyak nih ya. Kita saling mendoakan, kita baca Al-Fatihah buat anak kita ya. Mudah-mudahan itu menjadi gelombang pusaran menuju arasnya. Sehingga tadinya anak kita yang salah langkah ini menjadi baik, menjadi soleh. Buya, ini nih pemirsa suka terkecoh dengan sinetron tayangan film-film horor yang bergentayangan ini ruh apa arwah. Dan Buya percaya nggak sih itu adanya kuntilanak? Ya saya nggak paham nih Buya, saya nanya benar-benar. Mau ditemu Bang Dik? Mau ditemuin? Ya, kuntilanak, kuntilenek, kuntilonok, Ya. genderuwo, ada genderewi nggak? Pocong, semua itu adalah makhluk-makhluk imajinatif yang sebenarnya energi mereka ada, tapi visualisasi yang muncul di negeri kita itu akan berbeda dengan orang di Tiongkok, beda dengan orang di Eropa. Hantunya orang Cina, gini-gini Bang Dik. Hantunya orang Eropa, ada giginya panjang. Masa suster ngesot kita malah lari-lari ya? Maka Laku lagi tuh ditonton orang. Itu agak-agak aneh. ya, hantunya kita pocong, ya, kuntilanak, genderuwo. Sebenarnya itu semua adalah imajinasi kita tentang mereka. Maka mereka masuk lewat imajinasi itu. Tentu mereka tidak seperti itu. Ya. Beda ya? Kenapa hantunya Indonesia beda dengan hantu Cina? Kan lucu Bang Dik. Kenapa nggak sipit sama tidak sipit ya? Jadi saya percaya jin. Jika yang dimaksud kuntilanak, genderuwo itu jin, saya percaya. Percaya ya? Sebagai makhluk bernama jin. Karena jin ini bisa menjelma. Yeah. Maka yang dilihat orang adalah jelmaannya, bukan zatnya jin. Dan wujudnya fantasi masing-masing negara. Iya. Dan cobalah lihat orang-orang yang suka menggambar, katanya menggambar hantu, menggambar jin. Kok mirip-mirip gambarnya? Karena imajinasi yang melukis sampai di sana. Imajinasi saya tentang jin mungkin lebih banyak. Macam-macam bentuknya Bang Dik. Versi saya loh Bang Dik. Ya. Tapi itu kan versi kita, beda dengan versi Bang Dik. Ya. Orang Sunda punya hantu yang beda dengan orang Padang ya. Beda lagi dengan orang Malaysia, beda lagi dengan orang Cina. Yang paling lucu, ini lucu bagi saya. Orang Islam menganggap jin itu, hantu itu takut dengan tasbih. Kalau orang Kristen takut dengan tasbih juga yang ada salibnya. Itu kan imajinasi anak-anak. Jin nggak ada urusan sama alat tasbih, sama salib itu nggak ada urusan. Itu imajinasi bocah. Iya. Ya. Komik nih kan, gara-gara komik nih ya suka begitu. Jadi kita percaya ada jin, tapi bukan itu. Rupa-rupa itu. Ya. Dan itu bukan ruh orang meninggal. Jadi ruh orang meninggal, dia sudah masuk ke dimensi yang lain. Kalaupun dia berkoneksi dengan orang hidup, itu biasanya lewat mimpi atau orang-orang yang mungkin rohaninya mampu menembus barzakh itu, dia bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan itu diizinkan Allah kepada sebagian besar nabi dan sebagian kecil wali. Teman-teman, saya bersyukur kalau Anda masih menonton channel ini. Dan kita membicarakan ini. Semuanya belum mengalami. Tapi dengan belajar, dengan ilmu, dengan seorang guru, kita bisa menyelami dan kita melakukan persiapan. Tapi kan Anda masih bingung ya. Nah, apa ya benar, apa enggak, sehingga Anda jadi lalai. Nah, marifat, kedudukan marifat ini ternyata bisa mempermudah menyelami hal-hal yang tidak bisa kita selami. Gimana marifat menurut Buya? Untuk kita jadi lebih tahu, lebih terkoneksi. Iya. Ma'rifat itu ada 4 macam, Bang Dik. 4 tingkatan. Ada ma'rifat hissiyah, badaniyah. Badani. Jadi secara fisik. Jadi dia lihat dengan mata fisik, baru dia percaya. Tapi pengetahuan begini itu pengetahuan rendahan. Emang kalau nggak lihat terus nggak percaya. Terus akal di mana? Maka ada namanya ma'rifat akliyah. Pengetahuan akal. Pengetahuan akal itu dia akan mudah dengan analog. Permisalan. Itu akan membuat akal bisa mengenal. Oleh karena itu, apabila seseorang mengaktifkan akalnya, lalu dia bisa membuat analog. Kenapa saya tadi membuat analog dengan imigrasi? Saat itu akal Bang Dik sudah masuk, sudah mengalami langsung akalnya.
maka sudah masuk kepada ma'rifat akliyah. Jadi ketika Bang Dik mengatakan, oh iya ya, betul ya, berarti sebenarnya akalnya sudah mengalami, sudah mati sebelum mati. Analog saya masuk nggak tadi? Ya, ya. Bisa diselami nggak? Seakan-akan terasa nggak? Yes. Mungkin beberapa orang ada yang punya imajinasi gambar, maka seakan-akan dia melihat dirinya dalam gambar tertentu. Ya, itu ma'rifat akliyah. Dia hanya bisa mengenal sesuatu dengan analog. Jika analognya dapat diterima, maka dia percaya. Jika analognya ghair ma'kul, irasional, maka dia tidak percaya. Maka, ujungnya nanti disebut iman. Ujungnya disebut iman. Dan yang berikut, itu disebut ma'rifat qalbiyah. Kolbu itu rasa. Misalnya Bang Dik ini, percaya nggak kalau zikir menenangkan hati? Lalu Bang Dik coba zikir. Oh iya benar, tenang. Percaya nggak jatuh cinta itu indah? Tapi juga kalau diterusin bisa indah, bisa nggak indah. Ya, bisa patah hati. Ya. Dan itu nano-nano. Orang yang pernah jatuh cinta, kita cerita begitu, dia jadi paham. Dan yang tidak pernah merasa jatuh cinta, nggak paham kita cerita apa. Orang yang tidak pernah malam pertama, tidak akan tahu bagaimana indahnya malam pertama. Maka orang ini perlu dibuat analog-analog. Lain lagi dengan ma'rifat yang terakhir, ma'rifat ruhiyah. Ruh. Kalau itu langsung nyata, real, tapi bukan di alam materi, dia ada di alam imateri. Ruh ini bisa merasakan nyata, dan itu menjadi rahasia Allah SWT. Ya. Alam barzakh, dia masuk, kalau nggak yang ketiga, kalau nggak yang keempat ya. Tapi bisa dipahami dengan ma'rifat akliyah, dengan akal. Gitu. Oke.